Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da hamdalah wa salatu rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita mampu dengan kuat menjalankan aktivitas di bulan Ramadan ini. Meski energi mungkin agak sedikit terkuras, tapi semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang sedikit pun. Salawat beriring salam tentu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, keluarga dan orang-orang yang tetap istiqomah di jalannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang nanti bertemu dan berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Nabi Adam alaihissalam gagal melawan godaan iblis? Kenapa beliau gagal? Menjawab pertanyaan ini, tentu kita akan menjelaskan kepada diri kita sendiri masalah yang sangat penting yang dihadapi oleh manusia dalam proses beragama. Dan itulah peristiwa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 115. Walaqad ahidna ila Adam min qabl. Sungguh kami sudah membuat janji sebelumnya kepada Adam. Fanasiya, lalu ia lupa dengan janjinya. Walam najid lahu azma. Dan kami tidak melihat Adam itu mempunyai tekad yang kuat. Lupa dan tidak punya tekad, itulah masalah Nabi Adam alaihissalam yang membuatnya gagal melawan godaan iblis. Dan itu juga yang kemudian menjadi awal dari cerita kehadiran kita di muka bumi ini. Peristiwa itu menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia dalam proses beragama dan secara keseluruhan dalam seluruh hidupnya mempunyai satu masalah yang sangat penting, yaitu kekuatan tekadnya. Masalah dengan tekad ini adalah karena tekad adalah sumber energi kita yang diperlukan oleh manusia untuk bergerak. Oleh karena itu, pusat kekuatan yang penting di dalam diri manusia terletak pada tekadnya. Begitu dia tidak punya tekad, tidak ada hal yang bisa dia capai dalam hidupnya. Tidak ada satu mimpi yang bisa dia raih dalam hidupnya. Karena antara mimpi dan tindakan ada satu jembatan yang mengantarainya, yaitu jembatan itu adalah tekad. Tekad adalah sumber energi yang membuat manusia mau bergerak. Tekad adalah satu titik di mana pikiran menjadi keyakinan, dan keyakinan matang sedemikian rupa dan siap untuk menjadi tindakan. Itu sebabnya tekad mempunyai posisi yang sangat penting dalam seluruh kepribadian manusia. Begitu ada kelemahan pada sisi tekad ini, maka dia pasti punya masalah dalam seluruh kehidupannya. Itu sebabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu doa. Isi doanya begini, yang dia ajarkan kepada para sahabatnya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Shaddad bin Aus al-Ansari. Doanya begini, Allahumma inni as'aluka sabata fil amri wal aziyamata 'ala rusydi. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketegaran dalam semua urusanku dan tekad yang kuat di jalan kebenaran. Itulah doa Nabi yang kita ajarkan. Ketika ketegaran dan tekad yang kuat adalah makna yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan sebagai doa kita setiap saat. Karena dari situ kita akan mendapatkan sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan tujuan yang ingin kita raih, yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Dalam kaitan itulah puasa ini memberikan kita pelajaran bagaimana menjadikan tekad kita menjadi kuat. Salah satu caranya inilah yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisaimu farhatan." Bagi setiap orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatan hinu yuftiru, kegembiraan yang dia rasakan waktu dia berbuka, wa farhatan hina yalqa rabbah, dan kegembiraan yang dia rasakan ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita dua kegembiraan ini? Karena begitu kita berpikir tentang akhir dari satu tindakan yang kita jalani, misalnya seperti puasa ini, kita akan terobsesi kepada hasil akhir itu. Dan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
farhatan, dua jenis kegembiraan. Satu kegembiraan waktu ketika kita berbuka, satu lagi waktu ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sumber kegembiraan ini akan menjadi sumber obsesi bagi kita. Ada sesuatu yang ingin kita raih, yang kita terobsesi untuk meraihnya. Dan obsesi itu menguatkan tekad di dalam diri kita, meyakinkan kita sedemikian rupa, memberikan energi kepada jiwa kita untuk menjalani apa yang harus kita jalani dalam rangka meraih mimpi atau meraih obsesi itu tadi. Jadi di sini terkandung satu pesan yang sangat penting, bahwa puasa ini melatih setiap muslim untuk memiliki tekad yang kuat, dan tekad yang kuat inilah yang akan membuat kita berjalan insya Allah sampai akhir mendapatkan dua kegembiraan itu seperti yang dijanjikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dengan tekad yang kuat ini mendapatkan dua kegembiraan, yaitu kegembiraan berbuka puasa dan kegembiraan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fad'uli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang bergembira. Insya Allah dalam bulan Ramadan ini semoga kita menjadi orang-orang yang bergembira, yang seperti dijanjikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap bergembira ketika berbuka dan siap bergembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.